Baik teman-teman semua, mungkin sudah nggak sabar nih sesi kedua. Siapa fansnya Dokter Agus? Di sini Dokter Agus sudah datang, ya, sudah hadir bersama kita. Kita langsung aja nih. Katanya ada kata-kata tak kenal sama kata sayang. Kita kan pengen ya sayang ke Dokter Agus karena udah ngasih informasi dan segala macam. Kita kenalan dulu dengan Dokter Agus. Dr. Agus Rahmadi, M.Biomed, MA, ya, lahir di Jakarta 26 Agustus. Nih teman-teman catat buat fansnya Dr. Agus ya, biar nanti kalau Dr. Agus ulang tahun nih boleh ya kirim-kirim. Riwayat pendidikannya sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Nih teman-teman semua ada yang dari Undip. Ya, Dr. Agus nih kakak tingkatnya, seniornya ya dok. Lalu sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin jurusan tafsir hadis, Masya Allah. Lalu Magister Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia jurusan Biomedik Konsentrasi Onkologi, Magister Pasca Sarjana Unsarif Hidayatullah jurusan Pengkajian Islam Konsentrasi Agama dan Kedokteran, dan Dr. Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah jurusan Pengkajian Islam Konsentrasi Agama dan Kedokteran sedang berjalan. Wah, semangat dokter. Riwayat pekerjaannya, beliau merupakan dosen Fakultas Kedokteran UHAMKA. Ya buat teman-teman nih, kayaknya udah kenal sama Dokter Agus lah ya. Udah nggak sabar? Mari kita mendengarkan penjelasan dari Dokter Agus. Untuk Dokter Agus, dipersilahkan dok. Baik, Wah ini ya dok. Terima kasih. Dengan Mbak Manik ya, Mbak Manik Intan ya. Dokter. Suara saya sudah jelas terdengar? Iya. Terdengar dok. Assalamualaikum. Suara saya sudah jelas Selamat terdengar. pagi, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terdengar Selamat pagi, dokter. selamat pagi. Gimana kabarnya dokter Video Agus? saya juga sudah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter nih menginspirasi sekali ya dok ya. Senang sekolah dok. Semakin senang sekolah, semakin banyak ilmu yang di-share ya dok ya. Jadi semakin banyak menyebar manfaat gitu ya dok ya. Masya Allah. Iya. Semakin banyak ilmu, semakin tahu kekurangan kita sebagai manusia. Benar sekali dok. Wah, doakan saya dan teman-teman bisa mengikuti langkah dokter ya dok ya. Semangat mencari ilmu ya dok ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baik dokter, sepertinya teman-teman di sini udah nggak sabar nih dok, dengerin ilmu dari dokter dan informasi dari dokter. Mangga dokter Agus dipersilahkan. Baik, izin share screen saya ya. Mangga dokter. Baik, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fattahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul adzim. Senang rasanya bisa ketemu adik-adik semuanya, muda-muda semuanya. Kalau saya jelas ketahuan tua sendiri nih kayaknya nih ya, karena sudah ubanan ini ya. Dan rasanya semangatnya jadi muda kembali nih kalau ketemu adik-adik semuanya. Biasanya kalau mengisi seminar itu rata-rata pesertanya tua semuanya ya. Hari ini alhamdulillah senang nih lihat yang muda-muda ya. Mudah-mudahan saya jadi semangat tambah muda gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan adik-adik semua di sini sehat semuanya
Bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita belajar agak apa ya? Saya bilang sulit, ya nggak sulit, dibilang nggak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan. Ini sudah mahasiswa, ini sudah lulus semua SKET-nya ya? Sudah lulus semuanya SKET-nya ya, Mbak Manik ya? Atau masih mahasiswa? Kalau saya sendiri masih menjalani profesi dok, koas dok. Oh, profesi. Tapi teman-teman semua ada yang udah jadi dokter, ada yang di klinik dok, iya. Oke, baik. Berarti sudah bisa paham lah sedikit nanti ya. Ini menarik sekali kalau kita mengkaji tentang meraih harta karun. Waduh, saya nggak tahu kenapa ini harta karun yang diambil ya. Judulnya di sepertiga malam ya. Ini judul yang luar biasa. Kajian ini juga luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi buat adik-adik semua melakukan penelitian ini. Ya, karena banyak sekali penelitian-penelitian yang sangat potensial dalam bidang kedokteran apabila dikaitkan dengan aspek agama. Kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis adalah panduan kita. Maka seyogianya kita sebagai Islam harusnya ya bagaimana menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber-sumber ilham untuk kita. Mudah-mudahan dengan semangat, judulnya keren sekali ini, ada Explorer ya, eksplorasi ya tentang bagaimana aspek-aspek, mohon maaf nanti saya akan bicara dari sisi molekuler tentang efek sholat tahajud. Ya, maka itu tadi saya di awal membacakan sebuah ayat. Ayat ini sering dibaca, tapi ini luar biasa ya. Jadi akan diangkat ya ke tempat yang terpuji ya. Nah, ini mudah-mudahan yang rajin tahajud diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji ya. Dan orang yang rajin sholat tahajud salah satu cirinya nggak gampang tersinggung. Nah, jadi kalau adik-adik diomelin dosennya tersinggungan melulu, itu ketahuan tuh jarang sholat tahajud ya. Jadi jangan tersinggung ya, diomelin, dihina-hina, udahlah santai saja ya. Yang penting kita tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan ya. Kalau ada salah itu suatu hal yang wajar. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dengan tahajud diharapkan Allah akan mengangkat kita. Allah akan meninggikan kita. Ya, karena ketika sholat tahajud ini adalah bentuk keikhlasan. Sholat wajib ya juga ikhlas juga, tapi kan karena wajib gitu ya, jadi mau tidak mau harus dilakukan. Tapi sholat tahajud ini kan sunnah, satu sunnah yang ya boleh dilakukan, boleh juga enggak gitu ya. Tapi kalau dilakukan ini hal yang luar biasa, ya maka itu Allah ganjarannya ini akan diangkat derajatnya, tempat yang terpuji baik di dunia maupun di akhir. Ya. Ini ada satu hadis yang cukup menarik yang berhubungan dengan tadi ya. Jadi Allah berfirman ini ya kepada para malaikat. Apa yang mendorong hambaku melakukan ini? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, dia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu. Jadi mengharap ridha Allah dan takut dari apa yang ada di sisimu pula. Lalu Allah berfirman, sungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Jadi berdoa di saat tahajud luar biasa, ya, memberikan rasa aman, ya, dikabulkan doa-doanya, dan Allah bangga dengan yang sholat tahajud, ya, bahkan kebanggaan ini disampaikan kepada malaikat-malaikatnya, ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk sholat tahajud. Ada juga ini hal dalam hadis lain, afdhalus sholati ba'da sholatil mafruḍah, sholatul lail. Ya, jadi sholat yang paling utama setelah sholat wajib
adalah sholat yang dilakukan pada malam hari. Ya, salah satu di antaranya ini adalah tahajud. Nah, nanti akan timbul pertanyaan ya, apa bedanya sholat tahajud dan qiyamul lail? Gitu ya. Ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang menganggap bahwa kalau sholat tahajud itu harus tidur dahulu. Tapi kalau qiyamul lail itu tidak harus tidur dahulu. Contoh qiyamul lail adalah sholat tarawih misalnya. Nah, ini ada perbedaan dari beberapa pendapat ulama. Tapi yang mazhab Syafi'i, bahwa orang yang melakukan sholat tahajud diharapkan tidur terlebih dahulu. Apa hubungannya ini harus tidur dulu dan melakukan sholat tahajud? Bahkan ketika saya membaca beberapa jurnal, ada penelitian-penelitian yang luar biasa sebenarnya. Semakin saya suruh ceramah, semakin banyak belajar. Ya. Tadi malam sampai kebablasan belajarnya gitu kan, sampai larut malam. Ternyata Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan hadirnya. Ya, ibadah yang luar biasa ini ternyata memberikan begitu banyak manfaat. Salah satu yang Allah tidak mungkin lakukan adalah sifat zalim. Jadi apa yang diperintahkan Allah, ya, tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Maka itu kalau Allah memerintahkan misalnya suruh sholat, sholat. Allah memerintahkan puasa, puasa. Dan apalagi Allah janjikan orang-orang yang sholat tahajud diangkat derajatnya, ya kita sholat tahajud. Mudah-mudahan dengan kajian hari ini menambah semangat kita untuk sholat tahajud. Tapi dok, susah dok sholat tahajud. Gampang sebenarnya. Pasang bekernya 3. Ya, 1 di tempat tidur, 2 di pintu kamar, 3 di pintu kamar mandi. Dengan jeda 5 menit, 5 menit. Pasti bangun gitu ya. Baik, saya nggak akan banyak bahas di sini, saya akan banyak dari sisi kesehatannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nah, waktu sholat tahajud itu ada beberapa waktu, ya. Ada yang disebut dengan sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Tetapi ada beberapa hadis yang mengatakan lebih afdol itu di sepertiga malam terakhir. Walaupun Rasulullah juga pernah sholat tahajud di sepertiga malam kedua, sepertiga malam pertama, tapi yang paling afdol adalah di sepertiga malam terakhir, ya. Ini waktu-waktunya. Jadi kalau range waktunya begini nih. Jadi yang namanya waktu malam itu dihitung dari habis sholat isya sampai menjelang subuh. Itu waktu malam. Dan kemudian dibagi 3. Ya, bukan 24 jam dibagi 3. Ya. Baik, ini waktu sholat tahajud. Apa hubungannya dari sisi kesehatan yang harus kita kaji? Ya. Mungkin adik-adik sudah paham ini ya, cuman refresh saja sedikit, refresh sedikit. Ya, kita tahu bahwa di otak kita ada namanya hipofisis ya. Di hipofisis kemudian produksi beberapa hormon. Kita sudah tahu ini ya, ada TSH, GH, FSH, CTH. Nah, dan hipofisis ini juga dirangsang dengan hipotalamus dengan hadirnya beberapa hormon juga ya, ada CRH, TRH, PRH. Ini biar merefresh saja. Nah, mekanisme ini ternyata ada yang bersifat sirkadian, ada yang bersifat karena aspek umpan balik negatif. Jadi ada aspek sirkadian. Beberapa yang paling penting untuk sirkadian atau siklus rutin, diantaranya adalah yang di hipofisis anterior adalah ACTH, kemudian yang di posterior nanti hubungannya dengan melanosit. Ya. Nah, ini sedikit gambaran saja, saya akan bahas dari sisi kortisol, ini yang diteliti. Jadi ada suatu penelitian yang meneliti tentang efek sholat tahajud dengan kadar kortisol di dalam darah. Bagaimana orang-orang yang sholat tahajud, kemudian dilihat kadar kortisolnya. Nah, kebenaran yang meneliti ini bukan dari kalangan dokter, saya juga cukup malu. Saya pernah berbicara bareng dengan beliau, namanya Prof. Soleh. Prof. Soleh itu bukan seorang dokter, seorang ustadz, tapi ngambil S3-nya tentang sholat tahajud. Saya sebagai dokter malu gitu ya, disinggung-singgung sama beliau ketika ceramah bareng. Ini malah dokter nggak mau neliti, malah saya yang neliti. Jadi luar biasa dilihat orang-orang yang rajin sholat tahajud dan yang tidak sholat tahajud, dilihat kadar kortisolnya. Bukunya cukup terkenal, buku beliau ya, terapi sholat tahajud. Ya.
Ya. Nah, kita tahu bahwa ada sebuah siklus, namanya siklus sirkadian. Siklus yang muncul ketika aspek sirkadian alam. Ketika malam dia terproduksi, ketika pagi dia juga ada yang diproduksi, ada yang tidak diproduksi. Nah, salah satu siklus sirkadian yang saya akan coba kaji di sini adalah ACTH, ya, adrenocorticotropic hormone, yang dihasilkan dari hipofisis, kemudian akan merangsang ke kelenjar adrenal produksi yang namanya kortisol atau glukokortikoid. Untuk dimudahkannya adalah dengan kortisol. Nah, ini saya yakin adik-adik sudah paham semuanya ya. Apalagi sudah ada yang koas ya. Kalau ini nggak paham berarti ngulang lagi ya. Nah, kita tahu fungsi kortisol dulu biar refresh fisiologi kita. Apa sih sebenarnya fungsi kortisol? Kortisol itu penting nggak buat tubuh? Penting. Tetapi ketika berlebihan ini yang jadi masalah. Ya. Dan biasanya kortisol ini tidak hanya sirkadian saja keluar, tetapi juga ada aspek lain yang menyebabkan dia keluar. Salah satunya adalah ketika orang stres. Stres itu kortisolnya juga cukup meningkat. Dan kita tahu bahwa fungsi kortisol diantaranya adalah apa? Metabolisme karbohidrat dan asam amino. Jadi ini yang meningkatkan kadar gula darah. Maka itu ketika kortisol berlebihan di dalam darah, maka gulanya pasti akan naik. Ya, maka itu kortisol juga dibutuhkan. Karena kalau tidak ada kortisol, kadar gula darah kita tidak stabil. Ya, kortisol ini fungsinya tadi memecah ya cadangan-cadangan gula dan merubah menjadi glukosa. Selain itu juga kortisol juga merangsang epinefrin ya, dan angiotensin 2, kemudian menghambat urin. Maka itu kenapa kita itu kan tidur malam itu kan tidak gampang bolak-balik kencing gitu ya. Dan satu lagi yang cukup menarik adalah kortisol ketika berlebihan dia menghambat pembentukan limfosit. Dan ini yang tadi saya bilang ya. Kortisol berlebihan bisa menyebabkan depresi, euforia, mudah tersinggung, emosi yang lalu. Nah, kalau ada yang marah-marah mulu, ini suruh tahajud saja deh. Mudah-mudahan bisa lebih stabil itu emosinya, ya, dan tidak mudah gampang tersinggung. Nah, zaman sekarang ini gampang banget tersinggung. Rasulullah itu sosok Nabi yang dia tidak pernah tersinggung ketika dirinya dihina, tetapi ketika agamanya dihina, amanah Rasul menjadi muncul. Nah, kita coba mengikuti pribadi Rasulullah. Kalau dirinya dihina, udahlah nggak apa-apa lah. Mau dihina, dicaci maki, dilemparin, sudah. Yang penting agama kita nih harus kita jaga. Ya, nah ini fungsi kortisol. Jadi bagi adik-adik yang, aduh kok udah mulai depresi ya, tahajud. Mudah-mudahan nggak gampang depresi ya, karena ternyata nanti saya tunjukkan apa sih sebenarnya efek sholat tahajudnya. Tapi ini sedikit saya terangkan fisiologi terlebih dahulu sebelum nanti bagaimana efek sholat tahajud. Nah, ini ada beberapa aspek ketika kortisol ini berlebihan, ya. Termasuk di dalamnya di sini adalah stres. Stres itu memicu produksi kortisol atau glukokortikoid, ya. Di sini disingkat dengan GC atau glukokortikoid. Salah satunya yang cukup dianalisis di sini adalah ternyata ketika glukokortikoid meningkat akan menyebabkan penurunan imun sistem. Imun menurun, ya. Jadi maka itu salah satu aspek yang paling penting ketika dilakukan sholat tahajud. Nah, hubungannya dengan kortisol ini. Apa hubungannya kortisol yang saya akan terangkan nanti. Tapi sedikit saya akan gambarkan ketika kortisol berlebih, imun menurun, cemas meningkat. Ya, kardiovaskuler juga jadi meningkat. Ya, lipolisis, proteolisis, ya, itu juga terjadi peningkatan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ketika berlebihan akan berdampak menurunnya imun. Ketika berlebihan akan berdampak kita akan stres. Ketika berlebihan akan berdampak jantung berdetak cepat, bahkan bisa menyebabkan tensi menjadi meningkat. Ya, ini kalau kortisol berlebihan. Jadi dengan hantaran siklus sirkadian, kemudian stres, ternyata memicu peningkatan kadar kortisol. Kortisol butuh dengan kadar-kadar tertentu, tetapi ketika berlebihan, malah dia berdampak negatif kepada tubuh. Maka itu sering dianggap bahwa kortisol ini adalah hormon stres. Kalau stres, dia berlebihan, dia meningkat. Ya. Oke, ini gambaran sedikit bahwa ternyata kortisol mempengaruhi beberapa aspek. Bahkan kalau lebih eksplor lagi, ada dampaknya lagi ketika kortisol berlebihan. Asam lambung keluar,
Nah, ya, terus kemudian apa lagi? Akan menyebabkan gangguan penyerapan kalsium, menurunkan pembentukan tulang. Ya, ini kalau orang kortisolnya berlebihan ini ya. Terus kemudian apa? Mengurangi asam amino aktif. Ya, terus kemudian bisa menyebabkan masalah juga nih di otak ini ya, jadi gampang emosi, tidak stabil, marah-marah dan sebagainya. Maka itu kortisol ini menjadi hal sangat krusial. Maka itu penelitian-penelitian ini menunjukkan menilai berapa sih kadar kortisol ini. Nah, ini gambaran sedikit ya. Nah, selain kortisol, ada satu mekanisme lagi yang sangat berperan penting dalam sirkadian, yaitu pembentukan melatonin. Nah, ini juga harus saya hubungkan. Kenapa nih saya hubungkan? Karena nanti berhubungan dengan tahajud dan tidurnya tahajud. Ya. Jadi ternyata melatonin ini diproduksi ketika gelap. Ketika terang, maka melatonin tidak terproduksi. Maka itu kenapa Rasulullah mensunnahkan kita untuk mematikan lampu ketika tidur, ternyata dengan mematikan lampu, maka akan merangsang pembentukan melatonin. Ya, jadi sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan ketika tidur begitu luar biasanya. Rasul berwudu sebelum tidur, berarti mengedepankan aspek kebersihan. Karena kita tidur tuh 6-8 jam, kemudian kalau kita kondisinya kotor, bisa dibayangkan, terhirup bakteri, terhirup sel-sel kulit yang mati dan sebagainya. Maka Rasul berwudu. Setelah berwudu, bersihkan tempat tidur. Setelah bersihkan tempat tidur, berdoa sebelum tidur. Ya kan? Dan tidak lupa mematikan lampu ketika tidur. Diganti dengan lampu yang kecil saja. Dan Rasul melanjutkan dengan tidur miring ke kanan. Ternyata sunnah-sunnah ini luar biasa. Saya mengobati pasien yang sulit tidur. Salah satunya dengan cara ini. Ikuti tidurnya Rasul. Karena ternyata akan berdampak kepada aktivitas melatonin ini yang bikin kita tidur pules. Yang akan bikin kita tidur pules ini dengan aktivitas yang namanya melatonin tadi. Tapi ternyata melatonin ini sumber bahan bakunya dari mana? Triptofan. Triptofan ini penting. Nah, apa sumber bahan baku triptofan? Salah satunya adalah kurma. Maka itu disunahkan mengkonsumsi 7 butir kurma setiap pagi. Itu tinggi kandungan triptofannya. Ya, jadi akan berperan penting untuk pembentukan melatonin. Dok, kalau nggak ada kurma kan musim lebaran doang, di luar-luar ada nggak? Ada. Pisang itu juga tinggi triptofan. Bahkan ada yang meneliti kandungan kulit pisangnya yang paling tinggi. Jadi kalau makan pisang, kalau doyan sama kulit-kulitnya, kalau doyan ya itu paling tinggi itu kandungan triptofannya. Ya, dan melatonin ini efek tenang, efek sedatif, bikin nyaman. Maka itu kalau orang-orang nggak nyaman itu ada beberapa suntikan, namanya suntikan melatonin gitu ya. Atau tadi bahan bakunya dikasih aja, perbanyak triptofan ya, sambil mematikan lampu maka melatonin akan terproduksi. Ya. Jadi ini ada satu siklus sirkadian juga, yaitu siklus yang dipengaruhi oleh siklus harian, kapan dia terproduksi. Nah, melatonin ini cukup unik. Kalau melatonin itu adalah naik di malam hari, kortisol naik di pagi hari. Maka itu kenapa ini nanti korelasinya, kenapa pentingnya tidur, kemudian sholat tahajud. Nah, ini fungsi melatonin. Jadi kalau melatonin itu terproduksi, efeknya luar biasa. Ya, dibandingkan dengan tadi kortisol. Kalau kortisol tadi kan menyebabkan tensi menjadi naik, ya. Kalau ini terproduksi, malah kebalikannya, malah jadi lebih nyaman. Kalau kortisol naik, imunnya tadi menjadi masalah, menjadi penurunan fungsi imun. Tetapi kalau melatonin naik, malah memperbaiki fungsi imun. Jadi ternyata ada satu aspek kebalikan antara ketika melatonin berlebih dan ketika kortisol berlebih. Dan ternyata siklus ini dalam sebuah jurnal yang sangat menarik sekali, bentuknya begini. Melatonin itu produksi mulai meningkat dari jam 9 malam sampai tertingginya jam 1 malam. Tertingginya. Ya, ini kalau lihat grafiknya ini ya. Siu. Nah, maka itu kondisi ini sebaiknya tidur. Supaya apa? Optimalisasi melatonin terproduksi. Sudah. Ketika tidur, bangunlah di sini, gitu ya, sekitar jam 1 sampai jam. Karena pada saat inilah kortisol mulai naik. Mulai naik dari jam 1, naik paling tinggi adalah sekitar jam 6. Naik.
Nah, jadi sudah tenang diimbangi dengan naik nih. Kalau logika kita tenangnya lebih tinggi dibandingkan yang tidak tenang, maka akan efeknya tenang. Tapi kalau yang tidak tenang naiknya lebih tinggi, gitu kan, dibandingkan yang tenang, nah ini malah jadi tidak tenang. Tambah lagi tidur mimpinya serem, aduh. Nah ini malah jadi masalah lagi kortisol naik. Maka ini pentingnya juga ini ya. Mimpi ini ada orang yang malah bangun malah cemas ya gara-gara mimpi serem. Nah, inilah hikmahnya nanti. Kenapa pentingnya tahajud? Jadi kalau saya bikin gambaran kortisol tuh kayak gini ya. Dia naik jam 6 pagi, kemudian turun terendah jam 3 sampai jam 6 sore. Mulai naik dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kalau tadi kita balik lagi, kalau melatonin dari jam 9 atau jam 8 mulai naik, kemudian tertinggi peaknya sekitar jam 1. Ketika peak jam 1, di saat itulah kortisol sudah mulai naik. Kemudian melatonin sudah mulai menurun. Nah, kira-kira begitu gambarannya ya. Nah, apa hubungannya dengan sholat tahajud? Sholat tahajud yang diteliti oleh Prof. Soleh melihat kadar kortisol. Ternyata ketika kita melihat peaknya tadi, maaf ini, ternyata ini peak ya, jam 12 malam sampai jam 6 pagi naik. Ketika kita melakukan tahajud, peaknya nggak jadi jam segini, tetapi ketika bangunnya jam berapa misalnya jam 2, di sini peak, langsung dia turun. Ya, jam 3 dia turun. Nah, ternyata Prof. Soleh meneliti bahwa orang-orang yang sholat tahajud, kadar kortisolnya menurun dibandingkan dengan yang tidak tahajud. Ini penelitian beliau untuk disertasi S3 beliau. Nah, kemudian terjadilah turun begini. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Inilah yang membedakan orang yang sholat tahajud sama nonton bola. Dok, saya nggak tahajud nih dok. Saya bangun ini di sepertiga malam, jam 2, jam 3, tapi nonton bola. Sama nggak itu kortisolnya turun? Walaupun belum ada yang meneliti ya, belum ada yang meneliti ini yang nonton turun nggak kortisolnya. Tetapi secara logik ini ya, ternyata ada satu aspek yang luar biasa. Ya, saya bilang kepada orang-orang yang nonton bola misalnya, dok, naik kan, ini ada pertanyaan ketika kajian tahajud, naik nggak tuh dok? Kortisolnya turun nggak kalau saya tuh nonton bola? Saya jawab aja, oh bisa turun, bisa. Kalau nonton bolanya sambil sujud, saya bilang begitu. Atau bisa nonton apa enggak itu. Ternyata ada satu aktivitas yang luar biasa di sholat tahajud tadi adalah sujud tadi. Nah, sujud tadi itu ternyata ada hentakan dari jantung menuju otak. Jantung itu kan berlawanan dengan gravitasi kalau kita berdiri atau duduk. Jadi distribusi ke otak sangat sedikit. Tapi ketika sujud, jantung letaknya lebih tinggi sehingga distribusi makanan ke otak menjadi meningkat. Di saat itulah nah, ACTH terhambat dengan hentakan dari jantung menuju otak sehingga akan berdampak penurunan kadar kortis. Maka itu pentingnya adalah sujudnya tadi. Ini hipotesa sebenarnya ya. Tapi ternyata apakah misalnya sholat tahajudnya tidak sujud, bagaimana efeknya? Nah ini adik bisa perlu teliti lebih dalam. Tapi menurut Prof. Soleh yang meneliti adalah aktivitas sujudnya. Jadi pentingnya ini sholat tahajud karena ternyata mereduksi kadar kortisol di dalamnya. Maka itu kenapa salah satu efek yang sangat bagus bagi penderita penyakit diabetes itu dengan tahajud. Karena apa? Kortisol meningkat, gula meningkat. Kortisol turun, gula turun. Orang yang sakit jantung, orang yang sakit hipertensi, ya kan? Dengan sholat tahajud, kortisol turun, maka menyebabkan epinefrin menurun, tensi pun juga menjadi menurun. Karena kortisolnya tidak berlebihan. Karena kortisol yang biasa saja dengan kondisi hipertensi itu bisa naik. Nah, kalau apalagi berlebihan, tambah naik lagi. Nah, harapannya dengan tahajud kortisol turun, dan ketika kortisol turun maka tensi pun bisa menjadi. Terus kemudian orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah, tahajud, karena salah satu efek kortisol adalah tadi apa? Menghambat pembentukan limfosit. Dengan hadirnya tahajud, penghambatan terhadap limfosit juga menjadi tereduksi, maka imun menjadi bagus.
Orang-orang yang gampang tersinggung, orang-orang yang stres, tahajud bisa menjadi solusi. Ya, saya kalau ketemu dengan orang yang stres tuh, ya tadi salah satu terapinya adalah senyum 20 kali. Harapannya endorfin keluar. Tahajud, karena tadi kortisolnya menurun. Baca Quran akan memberikan efek ketenangan. Makan kurma, supaya apa? Triptofannya meningkat, serotonin juga meningkat, melatonin juga meningkat. Itu solusi pengobatan stres saya. Ya, ternyata hasilnya juga luar biasa kok. Ketika dia semakin dekat dengan Allah, angka kesembuhan juga menjadi semakin bagus. Karena akan ibu efek ketenangan. Orang pasien sakit kalau nggak tenang malah akan memperberat proses penyakitnya. Tetapi ketika dia sakit datang ketenangan, maka akan memperbaiki fungsi kesehatan. Jadi harapannya dengan kajian hari ini mudah-mudahan adik-adik semua termotivasi untuk sholat tahajud, termasuk ini mengingatkan kepada bapak saya sendiri bahwa tahajud ini penting. Mudah-mudahan semakin banyak mengisi, saya semakin semangat untuk sholat tahajud. Jadi ini sebenarnya autokritik kepada saya, pengingat kepada saya. Ayo sholat tahajud gitu loh ya. Jadi ini biar mensugesti saya dan mudah-mudahan bisa menularkan kepada adik-adik semuanya. Nah, itu gambaran sedikit tentang sholat tahajud. Jadi ternyata sholat tahajud itu sangat bagus untuk mereduksi kortisol. Dan kenapa harus tidur? Ini terakhir sedikit ya. Ternyata pentingnya tidur dulu. Tadi apa? Harapannya melatonin naik dulu. Jadi kebahagiaannya muncul dulu, tenangannya muncul, kecemasannya dikurangi. Nah, gitu harapan. Maka itu efek tidur dulu ini menjadi penting. Nah, saya sepakat dengan yang mazhab Syafi'i yang mengatakan harus tidur terlebih dahulu sebelum sholat. Jadi supaya melatoninnya naik tadi yang gambar tadi. Naik dulu, tek. Nah, nanti kortisol diturunkan. Nah, jadi nanti harapannya grafik ini kortisolnya bisa lebih rendah daripada melatonin. Karena melatonin ini juga penting untuk kita produksi. Kalau dia tidak tidur, maka itu orang-orang yang sulit tidur, itu melatoninnya bermasalah. Ya, maka itu dengan tidur kita lelap, terus kemudian mematikan lampu, maka kadar melatonin menjadi meningkat. Jadi sangat berkorelasi dengan efek meningkatnya melatonin, kemudian penurunan kortisol dengan tahajud. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sholat tahajud. Mungkin itu yang bisa disampaikan, selebihnya kita diskusi saja, biar lebih interaktif ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Agus atas pemaparannya. Wah, ya. Gimana nih? Udah tahu, udah dikupas sama Dr. Agus sedetail itu tentang sholat tahajud. Makin semangat nggak sih buat bangun ngantuk-ngantuk untuk sholat tahajud? Ya, teman-teman, biar makin sehat, dapat berkahnya juga, pahalanya makin mengalir, Masya Allah. Nah, buat teman-teman semua di sini yang mau berdiskusi, mau bertanya, mangga silahkan. Mau langsung open mic atau lewat chat? Alhamdulillah ada yang bertanya nih, Dok. Dari Dila di Semarang. Silakan. Halo Kak Dila. Izin bertanya, Dokter. Sebenarnya untuk penderita diabetes mellitus tipe 2, apakah tetap dianjurkan mengonsumsi kurma, mengingat kurma itu termasuk indeks glikemik yang tinggi? Atau ada pilihan makanan lain yang mengandung triptofan yang tinggi dan cocok untuk penderita DM, Dok? Terima kasih, Dokter. Iya, baik. Ya, langsung saya jawab ya, Mbak Manik ya. Mangga, Dokter. Oke, jadi begini ya. Jadi memang betul ya bahwa kurma itu bisa menyebabkan kadar gula meningkat. Maka itu kan disunahkan untuk konsumsi kurma ketika habis berpuasa, ketika berbuka. Harapannya kan gula lagi drop, makan kurma naik. Gitu ya. Dan pada saat orang menjelang puasa, menjelang berbuka kan memang kondisi kadar gulanya sangat rendah. Maka dengan harapan dikasih kurma, maka akan terselesaikan tuh proses hipoglikemiknya. Terus bagaimana pada orang-orang yang diabetes? Boleh apa tidak? Secara teoritis sebenarnya cukup resiko. Tetapi ingat, ketika makan kurma ketika berbuka kan, yang penting jumlah kurmanya. Kalau jumlah kurmanya dimakannya misalnya gitu ya, 1 kotak besar ya pasti naik. Ya. Tapi kalau 1, 3, insya Allah sih tidak masalah. Ya, karena pada saat itu kadar gula malah sangat rendah. Bahkan kalau tidak segera
segera dikasih glukosa malah dikhawatirkan menyebabkan shock hipoglikemik karena pada saat itu sangat rendah. Biasanya pada pasien-pasien saya, pada orang yang diabetes, ya saya bolehkan, tapi saya bolehkan hanya satu saja, hanya satu saja. Karena kalau satu box, nah itu malah naik. Ya. Nah, terus kalau makanan lain tadi sudah saya contohkan buah pisang, tapi kan buah pisang itu juga ternyata manis, kan? Apa nggak risiko? Iya, cukup risiko sebenarnya. Solusinya adalah tadi rebusin kulit pisangnya, karena triptofan itu paling banyak pada kulitnya. Bahkan ada kreasi mahasiswa mana gitu ya, bikin roti atau kue itu dari kulit pisang. Roti apa es krim saya lupa, dari kulit pisang. Ternyata kulit pisang itu tinggi triptofan. Nah, jadi kalau adik-adik senang makan pisang, sekalian aja itu makan kulitnya gitu ya, kalau doyan ya. Ya, artinya ada beberapa makanan juga yang ternyata juga mengandung triptofan yang aman pada penderita diabetes. Salah satunya adalah alpukat. Alpukat itu saya berikan juga pada pasien diabetes. Ya, pada pasien diabetes itu kan salah satu permasalahannya itu adalah reseptornya. Ya, bisa jadi terjadi resistensi insulin. Mungkin kualitas insulinnya bagus, tetapi reseptornya yang tidak baik. Ya. Nah, ketika reseptor insulinnya diperbaiki, harapannya mudah-mudahan insulin menjadi lebih sensitif. Nah, salah satunya adalah kandungan fosfolipid yang berperan penting pada pembentukan reseptor. Baik, salah satunya adalah dari alpukat. Alpukat itu cukup bagus. Beberapa pasien diabetes saya berikan alpukat, ya, karena memang untuk tadi menambah jumlah kandungan lemak untuk pembentukan membran sel, ya. Jadi ini penting dan pada orang diabetes kan cenderung kadang-kadang kurus badannya ya, ya karena itulah penting asupan lemak dan lemak-lemak baik salah satunya adalah dari alpukat. Jadi kalau ditanya makanan lain yang mengandung triptofan, ya salah satunya adalah kurma, kemudian pisang, kemudian alpukat. Berikanlah alpukat. Ya, itu juga ada kandungan triptofannya. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak dokter. Jadi kalau makan pisang nggak usah dibuang kulitnya ya dok ya? Kalau doyan nih, kalau doyan ya. Kalau nggak doyan ya jangan lah ya. Mulai saat ini ya dok. Biar nggak mubazir juga ya dok, ngurangin sampah makanan. Terima kasih dikreasi, banyak, jangan dimakan bagaimana? Langsung. Jangan dimakan langsung, nanti nggak ketelan nanti. Oh iya dok. Bahaya ya dok ya. Bagaimana Kak Fadilah di Semarang? Oh sudah dok, katanya terima kasih dok. Ada yang bertanya lagi nih dok, Nur di Bandung dok ya. Izin bertanya dokter, bagi orang-orang yang baru mau membiasakan habit sholat malam ini, kalau dilihat dari grafik yang tadi, baiknya tidur jam 9, bangun jam 1 sampai 2 ya dok. Namun seringkali malam hari itu banyak yang harus dikerjakan, sehingga tidurnya jadi malam. Sedangkan kalau tidur di awal waktu, saya suka bablas dok ke paginya. Nah, pertanyaannya bagaimana ya dok tipsnya untuk bisa memulai habit sholat malam ini? Hatur nuhun dok. Ini kayaknya masalah kita-kita semua nih yang suka begadang nugas ya dok ya. Jadi, aduh. Kebayang lah mahasiswa kedokteran lah kebayang ya. Saya tuh kalau ngajar juga begitu mahasiswanya. Aduh, kasihan sih memang. Ya memang beginilah risiko profesi ya. Jadi memang harus begadang. Tapi sebenarnya bisa dibikin tips ya. Tipsnya begini, kalau kita hitung tidur optimal kan 6-8 jam. Ini dari si medis ya, 6-8 jam. Sebenarnya ada satu hadis, kecuali di bulan Ramadan, Rasul pernah bilang, dilarang bersenda gurau habis sholat isya. Di luar bulan Ramadan, Rasulullah itu tidur sehabis sholat isya. Asumsinya sekitar jam 8, jam 9, tergantung zikir dan sebagainya. Ya, jam 8, jam 9. Kemudian paling banyak tadi yang paling afdol adalah sepertiga malam terakhir. Sekitar jam berapa tadi? Sekitar jam 2, jam 4. Jadi kalau hitungan tidur jam 8, bangun jam 2, ideal. Atau tidur jam 9, bangun jam 3. Ya, intinya belum masuk waktu subuh. Tinggal tergantung rokaatnya. Biasanya udah malas bangunnya, rokaatnya milih yang paling sedikit. Biasanya 2 rokaat sama 3 witir. Kalau rokaatnya panjang, bacaannya panjang, sekaligus murojaah sebenarnya. Nah, sebenarnya bagaimana dengan tugas yang banyak? Sebenarnya tinggal diatur waktu saja. Mengerjakan tugas habis sholat tahajud itu lebih tenang efeknya ketimbang mengerjakan tugas sebelum sebelum sholat tahajud. Misalnya dipaksa sampai jam 12, itu malah lebih stres tuh. Karena jam-jam segitu, mohon maaf ya, jam 8 sampai jam 11, itu kan banyak orang lewat, tok, misalnya ya.
jualan bakso gitu kan, tok tok tok, somai terganggu itu. Ditambah lagi orang basi hilir mudik. Tapi kalau belajar dibalik, coba sholat tahajud boleh deh karena tugasnya banyak, saya sholat aja 2 rakaat saja deh, sama witir 3, habis itu ngerjain tugas. Nah itu jauh lebih bagus. Jadi dibalik saja, mengerjakan tugas di malam hari habis sholat tahajud menimbulkan efek ketenangan. Karena kalau dipaksakan kita capek, kemudian dipaksakan kita ngerjain tugas terus, laktat, hati-hati laktat. Begadang itu sangat buruk. Ternyata orang yang bergadang akan menyebabkan peningkatan laktat yang meningkat. Karena apa? Karena pada saat malam, kadar oksigen itu sangat sedikit. Kita tahu bahwa metabolisme sel itu butuh yang namanya oksigen dan glukosa. Oksigennya sedikit pada saat malam karena tumbuhan membutuhkan oksigen. Berarti metabolisme selnya bagaimana? Maka akan menggunakan secara anaerob. Nah, secara anaerob dampaknya apa? Laktat meningkat. Laktat apa efeknya? Pegel-pegel, bisa menyebabkan asidosis dan sebagainya. Maka itu yang paling benar ikuti Rasul, kecuali bulan Ramadan, memang Rasul tidur larut malam. Ya, sekitar tidurnya jam 8 atau jam 9, bangun sekitar jam 2, jam 3. Dibiasakan, terus dibiasakan, nanti akan timbul habit. Sementara dipaksakan dulu. Ya, tadi caranya taruh beker 3 tempat. Ya, samping tempat tidur, depan pintu, dan satu lagi kamar mandi. Saya yakin pasti ke kamar mandi. Apalagi naruhnya di kamar mandi, pasti masuk ke kamar mandi. Yang di kamar mandi paling gede gitu ya, paling berisik gitu. Jadi begitu ya. Jadi caranya begitu ya. Ternyata efektif loh ya. Contoh bangun sahur aja juga repot tuh. Nah, bangun sahur itu semua jam beker nyala semua. Anak saya nyala, istri saya nyala, akhirnya bangun semua. Berisik dengan nyala jam beker. Nah, ini salah satu tips, tapi intinya adalah niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Soalnya kalau niatnya nggak kuat ya susah. Jadi niat dulu gitu. Maka itu kenapa Allah akan angkat derajatnya, karena berat memang tahajud itu. Sudah ini amalan sunnah, dan memang benar-benar ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beribadah itu salah satunya dengan tahajud. Karena dia benar-benar nih amalan sunnah, tapi luar biasa effort. Maka itu Allah angkat derajatnya. Nanti apa gampang lulus, dimudahkan ujiannya, apalagi ketika orang tahajud tuh tampangnya jadi lebih nggak stres. Jadi dosennya tuh kalau nguji lihatnya, wah ini kok senyum-senyum dulu, wah bahagia ini dosennya juga kasih nilainya enak gitu. Tapi kalau ketemu dosen tegang gitu, ini yang ini ya udah nilainya jelek gitu. Ya, jadi sering tahajud, banyak senyum, baca Quran, konsumsi Quran. Nah, nanti kalau senyumnya naik. Nah, bikin awet muda jadinya. Ya. Kalau Bapak minimal awet tua. Awet tua. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya. Sangat menjawab sekali dokter. Tuh, Masya Allah tipsnya ya. Bener ya dok ya, dokter Agus collab sama Bang Roma gitu ya dok. Begadang jangan begadang ya dok ya. Lebih baik biar bisa tahajud gitu ya dok ya. Diangkat derajatnya sama Allah, Masya Allah. Iya. Dok, ini ada yang udah raise hand, dok. Masya Allah, perkumpulan Akhwat Solo, dok. Ingin bertanya, dok. Silahkan untuk perkumpulan Akhwat Solo, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terdengar suara kami? Jelas. Dengar? Izin bertanya, dokter. Ya. Jadi kan tadi, dokter juga tadi bilang ketika belajar habis tahajud itu lebih fokus gitu. Nah, bagaimana sih mekanisme dari belajar kecerdasan otak sendiri ketika kita melakukan tahajud? Jadi karena banyak cerita juga, apalagi dari yang Profesor Habibie itu juga mengatakan bahwa waktu berlomba-lomba dengan temannya ketika di Jerman itu pokoknya ya cerita-cerita tentang tahajud gitu. Nah, itu bagaimana sih mekanisme dari efek dari sholat tahajud kepada kecerdasan otak seperti itu. Terima kasih dokter. Iya. Ya, tadi sudah saya terangkan ya, bahwa hormon kortisol itu ketika meningkat gitu kan, itu akan ada dampaknya ya. Salah satu dampaknya tadi apa? Bikin cemas, bikin stres, bikin depresi, gampang tersinggung. Ini logik saja ya. Orang yang stres itu hawanya udah nggak tenang aja itu.
Ya, ada orang datang ngetok-ngetok gitu kan, karena dia stres seuzon mulu, waduh jangan-jangan lagi utang. Udah seuzon padahal ada yang mau ngasih hadiah. Jadinya ini dampaknya. Orang yang stres akan mudah terjadi pikun. Nanti Dokter Hasanul menerangkan nanti tentang apa sih otak, karena beliau pakarnya nanti. Ya. Tapi artinya orang yang stres, kortisolnya meningkat, akan berdampak kepada tadi penurunan fungsi otak. Nah, orang yang berpuasa malah bagus juga tuh, malah meningkatkan fungsi otak. Mekanismenya adalah kenapa otak itu bagus tadi, melatonin terproduksi dengan baik, kortisol turun, endorfin naik, maka otak menjadi bagus karena ketika endorfin naik, pembuluh darahnya melebar. Ketika kortisol naik, pembuluh darahnya ciut. Ketika ciut, nutrisi ke otak bermasalah. Ketika melebar, nutrisi otak menjadi lebih bagus. Maka itu orang yang tahajud tadi mereduksi epinefrin yang bikin ciut. Ya kan? Kenapa epinefrin tereduksi? Karena kortisol tereduksi. Kenapa kortisol tereduksi? Karena ACTH tereduksi. Kenapa ACTH tereduksi? Karena kita sujud di sepertiga malam. Jadi sebenarnya orang yang rajin tahajud menyebabkan nutrisi ke otaknya menjadi lebih bagus. Karena tadi epinefrin tereduksi, pembuluh darah yang ciut jadi dicegah, malah jadi melebar, maka nutrisi ke otak menjadi lebih bagus. Ditambah lagi sujudnya. Coba kita lihat sujud. Kan otak lebih rendah, jantung lebih tinggi. Ya kan? Maka nutrisi ke otak juga menjadi lebih bagus. Nah, intinya adalah ketika kita bahagia, otak kita menjadi lebih bagus ketimbang ketika kita tidak bahagia. Maka itu adik-adik mumpung masih muda, bahagia saja. Ya, mumpung nih belum banyak masalah. Masalah paling masalah ujian doang, diomelin dosen-dosen nggak apa-apa. Omelin dosen itu nyanyian saja, alhamdulillah. Berarti dosennya sayang kalau diomelin. Ya, jadi begitu ya. Jadi jangan stres, nanti awet mudanya jadi nggak ada. Gitu. Itu logik berpikirnya Nanti ya. nggak jadi darah muda lagi ya. Apalagi orang Solo ini orangnya nerimo semuanya nih. Wah, tambah lagi tuh paling bahagia. Aduh, itu. nerimo. Ya, orang Solo itu Masya memang Allah. nerimo ya. Ya udah, oke. Apalagi tambah tahajud orang Solo, aduh tambah bagus itu nanti insya Allah ya. Oke, ada lagi yang lo tanya silakan. Terima kasih banyak dokter. Ya sama-sama, mudah-mudahan bisa menjawab ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Baik dokter, ada pertanyaan lagi nih dok. Wah, Ya. banyak yang nanya dok ini, Masya Allah. Dari Fitra Sabila dan dari Rosalia Kusuma dok. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Teman saya siklus menstruasinya tidak teratur, bisa hingga sebulan 2 kali. Saat saya baca di internet, itu bisa disebabkan oleh stres dan bisa sembuh jika kortisolnya naik. Kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan kortisolnya ya dok? Terima kasih banyak. Satu lagi dok, dari Sela, yaitu pengaruh belajar di waktu sholat tahajud dibandingkan waktu lainnya bagaimana ya dok? Terima kasih banyak dokter sebelumnya. Baik, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Gangguan siklus haid itu bisa disebabkan karena gangguan hormon. Mungkin sudah paham ya, ada hormon estrogen, ada hormon progesteron, dan satu lagi yang paling penting, FSH dan LH. Follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Ya. Jadi kalau gangguan haid itu disebabkan dengan tadi, biasanya karena gangguan mekanisme hormonal. Ya, kalau misalnya kortisol, tadi ketika orang stres, kortisol naik. Ketika kortisol naik, malah bikin gangguan haid. Malah langkahnya malah diturunkan kortisolnya. Ya, coba nanti saya coba dilihat lagi nanti mungkin kurang tepat ya. Karena logiknya penelitian Prof. Soleh tadi bahwa sholat tahajud mampu menurunkan kortisol. Orang yang stres, kortisolnya malah naik tadi kalau dilihat fisiologinya ya. Kita lihat lagi tadi bahwa ketika stres, kortisol naik. Nah, berarti kesimpulannya nih supaya nggak stres kan gimana? Kortisolnya diturunkan, bukan dinaikkan. Ya. Dengan cara apa? Tahajud. Tahajud itu luar biasa. Saya punya pasien punya gangguan haid. Ya, ternyata setelah saya cek bermasalah dari FSH dan LH-nya. FSH dan LH-nya. Ternyata bermasalah. Produksi sangat rendah. Saya suruh dia tahajud dan puasa. Ternyata FSH itu bisa aktif ketika berpuasa.
Ya, maka itu kenapa di bulan puasa ini adalah masa-masa yang penting untuk mengaktifasi FSH dan LH. Ya, bahkan ada penelitian itu. Penelitian walaupun pada ayam ya. Jadi ayam itu nggak bertelur lagi, harusnya kan dipotong tuh. Nah, coba deh nggak dipotong, disuruh puasa ayamnya selama 10 hari. Ternyata ayam tersebut bertelur kembali dari 75% populasinya. Kesimpulannya apa? Puasa bikin bertelur. Maka itu adik-adik yang perempuan ini yang juga bertelur gitu ya, puasa. Mudah-mudahan kualitas telurnya bagus. Maka itu bulan puasa adalah bulan yang paling bagus untuk bikin anak. Karena wanita lagi subur-suburnya itu, dicolek sedikit hamil gitu ya. Jadi ini ya, maka itu puasa itu bagus untuk kesuburan. Nah, pasien-pasien yang punya gangguan hormon saya suruh tahajud, kemudian sama puasa tadi ya, itu ternyata memberikan efek Allahu Akbar. Kembalinya FSH dan M. Nah, ini bisa menjadi solusi. Intinya gini, kita melakukan ibadah, ya ibadah ini intinya bermanfaat. Tidak mungkin kita melakukan ibadah ini tidak bermanfaat. Karena sekali lagi, sebenarnya Allah menghadirkan ibadah ini sebenarnya bukan untuk Allah. Allah nggak pengaruh mau kita ibadah, mau nggak ibadah, ya Allah udah maha besar. Ternyata ibadah-ibadah ini tidak lain adalah bentuk atau cara Allah untuk memainten ciptaannya. Nah, jadi harapannya nanti bisa lebih sehat. Ya, jadi mungkin agak sedikit nggak pas kali ya. Stres meningkatkan kortisol, bukan malah harus dinaikkan, malah harus diturunkan. Wallahu a'lam. Ya. Terus kemudian bagaimana waktu belajar tahajud dibandingkan dengan waktu tadi, ketika malam itu sunyi, nggak ada gangguan, enak banget. Ini kalau belajarnya di jam 8, jam 9, gangguannya banyak. Tadi saya bilang, tukang bakso lewat, tukang ketoprak lewat, temennya gangguin, bercanda-bercanda. Ya, jadi banyak gangguan. Tapi coba deh, belajar ngerjain sesuatu ketika tengah malam. Waduh, keren banget. Ya, paling mikir, aduh dok, tapi kalau ada hantu gimana? Enggak ya, nggak usah mikir itu ya. Artinya ketenangan akan muncul, Tapi lain halnya dengan orang yang penakut. Aduh ini kok sepi amat. Bunyi suara dikit malah stres ya. Tapi artinya efek ketenangan akan muncul. Karena apa? Karena pada saat malam itu kondisinya sangat senyap. Jadi belajar pun bisa menjadi lebih konsentrasi. Jadi lebih lebih fokus. Ditambah lagi tadi yang sudah Bapak sampaikan, bahwa ketika malam kondisi kadar oksigennya sangat sedikit, makanya yang paling bagus menjelang pagi saja belajarnya itu. Itu jauh lebih fresh daripada dipaksa untuk begadang. Jelas ya, tadi sudah diterangkan ya tentang bagaimana waktu belajar. Jadi dari sisi ketenangan bagus gitu ya. Ditambah lagi nanti kalau kita paksa begadang sampai jam 12, kira-kira melatonin terproduksi nggak? Kan jadi nggak terproduksi. Malah tambah stres. Maka itu kenapa pentingnya tidur tadi grafiknya. Mulai jam 8, jam 9 tidur itu. Ya, kecuali memang ibadah ya, ibadahnya Rasul di bulan Ramadan memang agak larut malam. Itu diharapkan melatonin keluar. Dan pik-piknya itu jam 1 tadi saya bilang. Maka itu pentingnya tidur ketika jam seperti itu supaya melatonin keluar, kebahagiaan akan muncul. Belajar juga lebih ikhlas. Ya kan? Dan lebih apa? Lebih rileks. Orang kalau rileks itu lebih gampang nangkep daripada orang yang tegang. Misalnya ada yang lagi belajar nih tegang, wah tegang gitu misalnya. Ini kayaknya ada yang membunuh di kanan kiri. Wah itu nggak konsen itu pasti. Nah ketenangan akan muncul, ilmu juga akan mudah masuk. Wallahu a'lam. Ya kira-kira begitu ya. Ya. Wah, Masya Allah, lengkap sekali ya. Ada pertanyaan terakhir nih dok, semoga dokter nggak capek ya dok ya. Dari Tiara di mana dok? Mau tanya dok, kalau dengar musik kadar apa yang akan meningkat ya dok? Apakah kadar kortisol atau melatoninnya dan apakah itu baik? Terima kasih dokter. Iya, ini juga penting ini ya. Apa yang meningkat tergantung jenis musiknya. Jenis musiknya. Musik ini juga ternyata ada penelitian-penelitiannya ya. Maka itu kadang-kadang contoh yang paling sederhana gini deh. Misalnya nih kita nonton film sedih misalnya. Musik pengiringnya Maju Tak Gentar. Jadi sedih apa enggak? Temen lu sedih, Maju Tak Gentar.
mau sedih atau mau nggak sedih Maka gitu. itu ternyata musik itu berpengaruh juga. Ya, atau misalnya gitu kan, kita lagi nonton film misalnya perang gitu ya, atau film lucu gitu kan, tapi lagunya mengheningkan cipta. Ternyata berpengaruh. Ternyata, maka itu kenapa orang bikin film itu ditambah musik-musik. Ternyata memang akan memberikan efek. Tapi bagaimana dibandingkan dengan bacaan Quran? Nah, ini penting nih. Ya kan? Bagus mana baca Quran dengan tahajud? Pasti orang Islam bilang bagus baca Quran, nggak berani bilang, oh jelek baca Quran, nggak berani bilang. Tapi memang ada penelitian yang sederhana nih logiknya gini, logik. Kalau kita sedang ada pernikahan, ya kan, pasti lagu yang bahagia. Ya, disetelkan Quran bisa nggak? Bisa. Ketika kita sedih, ya kan nggak mungkin kita nyetel musik rock ketika lagi takjiah, musiknya rock, kan nggak mungkin. Tapi Al-Quran bisa untuk kondisi sedih, bisa untuk kondisi senang. Atau yang paling sederhana, lagi sakit gigi misalnya. Ada orang sebelahnya nyetel musik keras-keras. Wah, ya pasti ngomel-ngomel itu. Tapi kalau didengarkan Quran, yang sakit gigi nggak jadi ngomel-ngomel. Itulah hebatnya Quran. Bisa untuk semua kondisi. Kondisi senang, kondisi susah, kondisi sakit, kondisi sehat. Hebatnya Quran. Itu baru dari logik itu. Belum lagi kalau kita bicara, satu lagi yang penting, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini, sel kita, bakteri, sistem imun kita, sel leukosit kita, semuanya bertasbih. Ketika dibacakan bacaan Quran, tasbih. Kalau dibacain musik gitu ya, tasbih apa enggak? Kan enggak ada itu riwayatnya. Tapi boleh nggak? Ya silakan saja, walaupun ini ada perbedaan pendapat, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, silakan. Tapi yang terbaik musik terapi adalah dengan Quran. Maka itu saya berharap nanti dengarkanlah Quran. Ya, apakah musik ini bisa berespon? Ada memang penelitian-penelitian yang menunjukkan efek kebahagiaan, tapi tergantung jenis musiknya. Maka itu kan ada musik apa tuh? Musik suara alam gitu ya. Itu kan bikin kesejukan, relaksasi. Maka itu kalau pengen relaksasi, musiknya musik alam, jangan musik yang tidak. Itu ada penelitian seperti itu. Tapi yang terbaik, kalau pengen kita tenang, intinya kan tenang nih, mau dengerin musik, mau dengerin apa, intinya ketenangan. Satu kuncinya. Apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir, mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Jadi kalau pengen harapan tenang, udah Al-Quran. Boleh nggak sih dong musik? Ya tadi ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi sudah sepakat bahwa Quran kita dengarkan bermanfaat. Bikin tenang, bernilai pahala. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Banyak yang masih mau didiskusikan sebenarnya dok, tapi terbatas oleh waktu. Jadi buat teman-teman semua yang mau bertanya, boleh nanti dikirimkan ke kami, nanti biar kami yang menanyakannya ke Dokter Agus. Dan buat teman-teman semua nih, yang masih mau nanya langsung ke Dokter Agus, boleh mampir ke Instagramnya @dr.agusrahmadi, di follow, mangga, dan beliau sering memberikan informasi-informasi lewat feeds-nya maupun lewat story-nya ya dok ya. Dokter Agus, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, diskusinya. Dok, ya Allah, hari ini bisa bincang-bincang dengan Dokter Agus secara langsung ya dok ya. Iya. Ada sedikit kenang-kenangan dari panitia dok. Iya. Iya, terima kasih. Izin untuk foto bersama dulu ya dok ya. Ayo, ya baik. Ya, senyum semuanya sebelum dipoto. Nah, ya, baik. Dulu. Baik, 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak ya dok, udah nemenin kami semua ngobrol banyak sampai nggak terasa. Saya nggak apa-apa ya, mau standby saja. Saya mau dengarkan Dokter Hasanul.
Beliau sahabat saya, Masya ilmunya juga Allah. luar biasa. Ingin belajar dari Dr. Hasanul ini. Saya izin tetap ikut ya, Waduh, tetap ikut. Iya, boleh sekali iya, dokter. iya, Terima kasih iya. banyak dokter Sama-sama, Agus. sama-sama. Yuk. Amin, amin Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dokter.